Ada analogi seperti ini. Jika ada orang membawa kertas lama, kemudian katanya ini adalah sebuah surat warisan, semua tetangga pasti akan bilang, oh iya betul, itu dokumennya. Nah, tapi apakah bank akan langsung percaya? Apakah pengadilan akan sahkan tanpa verifikasi? Tentu tidak. Kemudian bayangkan gini, Anda di rumah mempunyai tetangga yang tiap hari membawa mobil Mercy keluaran terbaru. Kemudian Anda pasti berpikir dan mengakui kalau mobil itu adalah benar milik tetangga Anda. Nah, apakah Anda akan berpikir itu mobil palsu, mobil bajakan atau mobil curian atau dokumennya ada atau enggak? Anda kan nggak berpikir itu. Karena setiap hari Anda mengakui kalau tetangga Anda pada pergi pagi pulang malam selalu membawa mobil Mercy. Dan apakah itu memvalidasi bahwa mobil itu benar surat-suratnya milik tetangga Anda? Ternyata ketika dicek, mobil itu mobil curian ataupun mobil bodong, tidak ada STNK-nya atau tidak ada BPKB-nya dan seterusnya. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan analogi pada nasab balawi. Banyak ulama besar zaman dahulu sampai dengan hari ini ya menghormati dan mengakui nasab mereka. Ya, betul mengakui. Nah, tapi pertanyaannya, apakah pengakuan itu adab atau verifikasi ilmiah? Nah, kita akan bedah dengan tuntas terkait perbedaan antara adab dengan verifikasi ilmiah. Bukan berarti kita menafikan ulama terdahulu atau bukan tidak menghormati ulama terlebih dahulu atau merasa pintar terhadap ulama zaman dahulu, tapi ini konteksnya adalah memisahkan mana adab, mana yang ilmu. Dan itulah banyak orang yang merasa sedikit tersinggung, padahal hanya karena mereka tak bisa membedakan sopan santun dengan metodologi ilmiah. Nah, kenapa topik ini saya angkat dan kenapa topik ini juga menjadi sebuah polemik dan menjadi sebuah pembelaan yang tak berdasar daripada kibin-kibin Ba'lawi. Nah, isu nasab Ba'lawi ini kan jadi polemik bukan karena orang Indonesia tiba-tiba membenci kepada Habaib. Itu tidak. Polemik itu muncul karena klaim garis keturunan itu bukan hanya sebuah identitas, ya, tapi membawa sebuah konsekuensi sosial, termasuk legitimasi moral, legitimasi spiritual, kemudian legitimasi politik keumatan, kemudian bahkan legitimasi otoritas keagamaan. Dan setiap atau ketika suatu hal memiliki dampak yang sebesar itu, maka masyarakat wajar dong bertanya, ya kalau begitu mana buktinya? Nah, disinilah timbul atau muncul sebuah benturan. Yang pertama, Muhyiddin Ba'lawi percaya kepada nasabnya Ba'lawi karena adab, tradisi, dan pengakuan ulama masa lalu. Guru saya dulu mengakui bersandar ilmunya sampai dengan Mbah Hasyim katakanlah. Atau guru saya juga mengakui nasabnya Ba'lawi. Berarti kita adab. Nah, kemudian ketika peneliti, akademisi, ilmuwan bertanya, itu berdasarkan metode verifikasi, bukan unsur kesopanan. Dalam hal ini adab. Nah, bukan berarti peneliti juga kurang ajar. Yang kurang adalah pembeda antara adab dan ilmu. Ini yang masih dicampur adukan, seolah-olah menghormati habaib itu adalah sebuah pengakuan verifikasi data. Jadi kita pisahkan konteks adab dengan konteks ilmu. Nah, adab dan ilmu itu apa sih sebenarnya? Adab adalah menghormati tanpa membongkar. Ya, contoh real misalkan Anda belajar dengan seorang guru matematika. Kemudian ketika ada yang salah, gurunya itu walaupun meskipun Anda benar, maka Anda tetap tidak akan membongkar kesalahan depan siswa yang lain. Nah, ulama menghormati tamu habaib karena budaya, bukan verifikasi ilmiah. Tentu ingat,
di dalam riwayatnya Mbah Hasyim itu kan ketika Mbah Hasyim lagi ngobrol dengan tamu ya, kalau tidak salah itu Gusmik, ngobrol dengan Gusmik, kemudian ada datang 2 orang Habib ingin bertamu dan memperkenalkan diri, kami Habaib di Hadramaut, kami adalah seorang zuriyah Nabi, ya Mbah Hasyim akan menghormatinya karena tamu datang. Nah, banyak ulama zaman-zaman dahulu itu beliau adalah zuriyah Nabi karena husnuzon dan adat sosial. Jadi salah nggak? Oh tidak. Nah, ini adalah adab. Adab itu sikap mulia, tapi tidak bisa pernah menggantikan sebuah bukti verifikasi. Kemudian ilmu. Ilmu adalah membuktikan dengan standar. Dalam verifikasi nasab itu ada sanad, ada dokumen, ada manuskrip, ada silsilah tertulis, kemudian bukti genealogis, kemudian konsistensi sejarah yang mencatat riwayat seorang tokoh. Ilmu tidak mengenal sungkan atau tidak mengenal gak enak sama orang. Tapi ilmu bertanya, mana datanya? Gitu kan? Nah, ini adalah logika standarnya. Kemudian ada pertanyaan, mengapa ulama dahulu mengisbat atau bukan mengisbat ya, mengakui nasabnya Balawi? Nah, masyarakat dan ulama yang ada hidup di zaman dahulu itu dalam kondisi minim akses data, kemudian tidak ada digitalisasi, kemudian tidak ada kritik dokumen, kemudian budaya menerima kekerabatan Arab Sayyid sebagai default prestige, gitu kan? Kemudian pengakuan diberikan sebagai adab, atau mungkin manuskrip nasab belum disandingkan dengan penelitian modern. Nah, di zaman itu siapapun yang datang membawa gelar Sayyid atau Syarif itu pasti dihormati. Tidak ada motif untuk mencurigai atau merasa oh ini palsu, nggak ada, dan tidak ada alat untuk bisa memverifikasinya. Dan ini normal. Tidak ada kecurigaan di hal itu. Nah, bukan berarti ulama kita tidak paham ketika dahulu. Tapi mereka tidak bekerja sebagai ahli genealogis. Nah, jika misalkan contoh kakek kita lah zaman dahulu itu menerima seseorang yang bertamu sebagai keturunan ningrat, itu wajar. Karena zaman dahulu tidak ada akses arsip kependudukan yang jelas yang bisa diakses secara mudah di zaman hari ini. Apakah berarti kakek kita itu salah? Oh tentu tidak. Dia hanya tidak punya alat verifikasi yang ada di zaman yang serba modern hari ini, gitu loh. Ini perbedaannya. Nah, kemudian ada beberapa bantahan-bantahan Muhyiddin dan bagaimana selalu menggunakan narasi-narasi itu untuk membela kaum Balawi. Nah, yang pertama, kalau ulama mengakui, berarti kamu tidak beradab. Artinya menuduh Mukimat ini nggak beradab terhadap ulama-ulama zaman dahulu. Nah, padahal menghormati ulama itu adab. Adab, mau menghormati ulama, guru, siapapun itu adab. Ya, itu yang kita terapkan. Kemudian mengikuti metode ilmiah itu juga sebuah amanah. Tidak ada yang salah. Menggabungkan keduanya itulah kita berpikir dewasa. Jangan sedikit-sedikit pengakuan-pengakuan ulama dahulu itu sebagai pembuktian dan verifikasi ilmiah terkait tentang nasab. Nah, harusnya ulama mengakui sebagai bentuk husnuzon. Peneliti itu memeriksa sebagai bentuk tanggung jawab ilmu. Kita punya ilmu, ya tanggung jawab kita punya ilmu memberikan sebuah pengetahuan atas dasar apa ilmu kita. Nah, dua hal ini tidak bertentangan juga. Analoginya gini, tadi saya bilang saya menghormati guru matematika saya, gitu kan? Tapi kalau guru matematika saya ternyata salah hitung, apakah saya juga harus ikut salah? Kan enggak. Mengoreksi itu bukan berarti tidak adab, gitu ya. Kemudian yang kedua, ada lagi yang sering saya temukan tuh gini. Berarti kamu lebih pintar dong daripada Syekh Nawawi. Berarti kamu lebih berilmu dong daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, tentu tidak, teman-teman. Bukan hal itu, pintar atau tidaknya, atau apa bahasanya,
lebih berakhlak, ilmu kamu kelakuan kamu lebih beradab, kelakuan kamu lebih pintar, ilmumu bukan di situ gitu loh. Nah, cuma bedanya saya hanya hidup di zaman dengan akses data yang lebih lengkap dan metode ilmiah yang lebih maju. Itu perbedaannya. Nah, penjelasan begini. Ulama dahulu tidak punya akses arsip-arsip yang ada di Hadramaut. Menggunakan apa? Gitu kan? Nah, tidak ada digitalisasi genealogis. Kemudian tidak ada metode kritik dokumen. Mereka tidak pernah mengadakan sebuah penelitian yang formal terkait tentang nasab. Dan mereka mengakui secara adat, bukan secara verifikasi ilmiah. Nah, analoginya gini. Seorang profesor atau dokter lah, dokter ya, bidang kedokteran ya, itu mengecek scan dalam tubuh kita itu kan di tahun 1900 itu kan juga masih terbatas tapi bisa mendeteksi sebuah penyakit, ya kan? Apakah itu dikatakan bodoh juga? Atau dikatakan tidak cerdas gitu kan? Tapi jika hari ini kita menggunakan teknologi MRI misalkan, apakah kita jadi lebih pintar dari mereka? Kan enggak. Mereka menggunakan alat yang sederhana di masa lalu, kemudian hari ini kita menggunakan alat yang lebih modern. Katakanlah seperti itu. Dan apakah itu kita jauh lebih pintar dengan mereka? Tentu tidak. Kita hanya punya alat yang lebih baik saja. Bukan berarti itu menggantikan alat yang sebelumnya. Artinya ilmu itu bertransformasi sesuai dengan zaman. Nah, ada lagi yang sering-sering komentar tuh, kalau begitu berarti ulama zaman dahulu tidak paham dong ilmu nasabnya. Itu kan berarti Anda meragukan kehebatan, keilmuan atau bahasanya keahlian ulama-ulama zaman dahulu. Ya, tentu tidak. Mereka paham ilmu agama, jauh lebih paham dari kita. Tapi tidak semua ulama itu juga ahli genealogis. Contoh misalkan fakta ya. Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah ahli fikih dan hadis. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani itu ahli tafsir dan fikih. Ya. Kemudian bukan seorang ahli nasab yang Hadramaut ataupun ahli nasab yang seluruh dunia gitu loh. Hanya karena mereka seorang ulama yang besar tidak otomatis ahli semua disiplin keilmuan. Nah, kalau misalkan analogi sederhana begini, ahli fikih top dunia itu belum tentu ahli astronomi. Semua punya bidangnya masing-masing. Semua punya keahliannya masing-masing. Kemudian ada lagi bantahan, misalkan argumennya gini, kalau ulama sudah mengakui, kenapa harus diteliti lagi sih? Berarti kurang ajar dong dengan ulama-ulama zaman dahulu gitu kan. Nah, karena nasab itu bukan hanya soal penghormatan, tapi membawa sebuah konsekuensi sosial, legitimasi, otoritas, posisi, pengaruh publik, dan seterusnya yang kita alami selama ini. Maka wajar dong diteliti sebagaimana mestinya. Ijazah, dokumen tanah, ya kan, sejarah organisasi, semua bisa diperiksa, dianggap menghina. Dari mana, ya kan? Kalau semua bisa diperiksa kemudian dianggap menghina, ya dari mana kita untuk ke arah situ gitu loh. Nah, analoginya gini, surat tanah yang diwariskan keluarga harus diverifikasi ulang ketika dijual kok. Sekarang gini, Anda mau ngejual tanah, kemudian ada notaris, Anda punya surat tanah, itu asli, Anda mengklaim itu asli dan Anda tidak pernah memalsukan dokumen itu. Tapi kenapa ada notaris? Ya diverifikasi keasliannya ketika mau dijual. Bukan karena kita menghina kakek kita ya kan, tapi karena aturan administrasinya menurutnya seperti itu gitu loh. Melalui verifikasi. Masa kita mau jual loh, kamu meragukan sertifikat saya? Oh enggak Pak, ini adalah sebagai bentuk administrasi menuntut sebuah hal yang harus sesuai dengan prosedurnya. Kan gitu ya. Kemudian dampak sosialnya apa? Ketika adab dan ilmu itu membuat sebuah polemik ini pecah. Ya, ada 3 kubu. Ya, yang pertama kubu muhibin yang emosional. Ya, itu lingkarnya takzim. Tidak bisa membedakan antara adab versus ilmu.
Jadi kalau yang berkata membantah ataupun mengomentari ulama-ulama zaman dahulu mengakui nasabnya Ba'alawi, itulah kubu-kubu yang muhibin emosional, ya. Kemudian kepo pada kritik yang dianggap penghinaan. Kemudian resistensinya tinggi terhadap data, gitu ya. Anti data, skeptis dengan data, skeptis dengan ilmiah dan seterusnya. Kemudian kedua, muhibin yang rasional. Ini muhibin tapi ada lingkar pemahamannya di antara itu. Yang pertama, menghormati habaib, tapi juga meminta bukti kuat tentang nasab. Tidak anti kritik tapi sopan. Nah, ini kelompok yang makin besar dari waktu ke waktu. Ini kelompok yang nanti akan menjelma kesadaran yang rasional, kesadaran yang organik. Kita mampu untuk berpikir kritis. Kemudian kelompok yang netral. Muhibin kelompok netral gitu ya. Tidak fanatik, ya kan? Mengikuti data, mengikuti logika, gitu kan ya. Jadi 3 kubu tadi yang berbahaya, yang paling parah inilah muhibin yang emosional, lingkar takzim, tidak tidak bisa membedakan mana adab, mana ilmu. Nah, dan itu yang terjadi hari ini, kubu-kubu muhibin yang ada di lingkaran Ba'alawi. Nah, kenapa sih ketika kita bahas ulama dahulu tidak pernah mengisbat nasab Ba'alawi, kalau mengakui hanya menyebut nama, menyebutkan runutan sanad keilmuan dan seterusnya, menyebut Habib Fulan bin Fulan, mereka anggap sebuah isbat. Dan kenapa harus diulang-ulang terus? Kenapa topik ini saya bahas ulang, ya, dan diajarkan terus, gitu, dan supaya publik memahami? Karena publik selama ini masalahnya menerima klaim nasab sebagai dogma, merasa mengkritik nasab itu adalah mengkritik agama. Kemudian tidak paham disiplin genealogis seperti apa. Tidak paham beda takzim dan verifikasi. Publik juga perlu diajarkan bahwa menghormati habaib itu wajib adab. Tapi kalau misalkan kita meminta bukti nasab, itu wajib ilmu. Jadi ada wajib adab dan wajib ilmu. Dua-duanya bisa kok berdampingan, tidak ada kontradiksi selagi mereka mau membuka kebenaran secara transparan. Artinya adab juga kita kedepankan sebagai kewajiban, ilmu juga kita kedepankan sebagai kewajiban. Ini bukan kontradiksi, ini bisa berdampingan. Dan ini masalah kita di sini, muhibin itu masih menggabungkan. Kalau mengkritik nasab berarti tidak beradab dan seterusnya. Nah, adab itu emas, ilmu itu cahaya. Seseorang yang hanya punya adab tanpa ilmu itu akan buta. Tapi seseorang yang hanya punya ilmu tanpa adab itu akan sombong. Tapi dalam kasus nasab Ba'alawi ini yang terjadi kebalikannya. Adab dipakai untuk menutupi kurangnya sebuah verifikasi ilmu. Intinya untuk menutupi kritik terhadap nasab Ba'alawi. Maka hari ini bukan kita yang menghina ulama atau menafikan ulama atau tidak menghormati ulama, justru kita sedang menempatkan ulama pada posisi yang paling terhormat. Ulama dihormati sebagai ulama dan penelitian tetap berjalan sebagai sebuah penelitian. Karena jika kebenaran tidak boleh diteliti, itu bukan adab, tapi itu adalah kultus. Demikian dari saya. Terima kasih.